Bab 69. Diunggah oleh baca suara. Bisakah aku menyimpan ini? Saya bertanya sebelum menyadari bahwa telapak tangan saya berdarah karena terlalu keras menggenggam beling tanduk. Wanita elf itu, terlepas dari kondisinya, mengeluarkan tawa serak setelah pertanyaanku, mengejutkanku. Mengangkat alis, mau tak mau aku bertanya-tanya apa yang ada di benaknya dan betapa mengagumkannya dia karena kemampuannya untuk tetap tertawa mengingat situasinya. Kau memandangku seolah-olah aku sudah gila, katanya ketika dia berusaha untuk menoleh ke arah suara saya. Tidak gila. Mengagumi? Jika ada, jawabku. Kamu aneh juga, bertanya pada prajurit yang sekarat apakah kamu bisa menyimpan sesuatu seperti itu. Simpan saja, lagi pula itu tidak akan berarti apa-apa bagiku. Dia menghela nafas dan tiba-tiba, wajahnya tampak seolah-olah seperti itu. Telah berusia 20 tahun oleh ekspresi serius yang dia kenakan. Aku bahkan tidak tahu namamu, nak, tapi aku akan segera mati. Tidak perlu untuk mencoba dan peka tentang fakta itu. Prajurit elf itu menghembuskan nafas kasar tetapi ekspresinya tetap tegas. Namaku Arthur, dan, ya, sayangnya, sepertinya tidak ada cara bagiku untuk menyelamatkanmu. Aku meletakkan pecahan hitam di dalam cincin dimensionalku. Maafkan saya. Petik 2. Kurasa itu tidak dimaksudkan untuk itu. Karena aku tidak punya banyak waktu, aku akan memberitahumu sebanyak yang aku tahu. Dadaku terasa berat karena dia dengan mudah menyingkirkan harapannya dan menerima nasibnya. Namaku Aleatris kan, seperti yang sudah kau ketahui. Aku salah satu dari 6 tombak dan mayat yang mungkin kau lihat saat kedatanganmu adalah pasukanku. Setiap tombak bertanggung jawab atas batalion yang terdiri dari para penyihir top. Menghela nafas berat lagi, dan untuk sekali ini, aku senang dia tidak bisa menyaksikan pembantaian mengerikan yang mengubah tempat yang dulunya indah ini menjadi kuburan mayat yang hancur. Setelah dimulainya 6 tombak beberapa bulan yang lalu, saya telah melatih mereka untuk bekerja sebagai tim untuk membersihkan ruang bawah tanah dan area tidak dikenal lainnya. Ke-6 tombak jarang pergi misi bersama, kecuali kita ingin menjelajahi ruang bawah tanah kelas S atau di atas, dia melanjutkan setelah berhenti untuk meneguk udara. Dari arah langkah kaki kamu tadi, sepertinya kamu masuk dari pintu masuk yang berbeda. Tempat ini sebenarnya terhubung dengan 3 ruang bawah tanah. Dari ruang bawah tanah mana kamu berasal, Arthur? Alea menggoyangkan tubuhnya, berusaha menopang tubuhnya ke dinding. Aku datang dengan teman-teman sekelasku dan profesor dari Janda Krip. Semua orang bisa kembali, tapi kurasa aku tidak seberuntung itu. Aku duduk di dinding di sebelah Alea ketika aku mengamati pembantaian yang ditampilkan. Sebelum saya, samar-samar aku bisa membayangkan apa yang terjadi dengan bagaimana tubuh diposisikan dan di mana mereka mengalami cedera fatal mereka. Aku tidak yakin berapa umurmu, Arthur, tetapi tidak ada yang harus melihat sesuatu seperti ini, bisik Alea, suaranya berbunyi penyesalan. Usia saya mungkin tidak akan berkorelasi terlalu baik dalam situasi seperti ini, tetapi Anda benar. Tidak seorang pun, terlepas dari usia, harus melihat sesuatu seperti ini. Iklan. Napasnya menjadi lebih acak-acakan dan sporadis tetapi dia bertahan. Pasukanku dan aku berasal dari penjara bawah tanah kelas A bernama Hell's Jaw. Kami ditugaskan untuk menyelidiki penjara bawah tanah setelah mendapat laporan penampakan yang tidak konsisten di dalam. Petualang yang kembali hidup-hidup adalah orang-orang yang sering mengunjungi ruang bawah tanah untuk pelatihan. Mereka yang membuat kembali hampir tidak hidup dan mereka semua berbicara tentang bagaimana binatang buas yang berada di dalam tiba-tiba menjadi lebih kuat dan lebih ganas. Apakah itu kasus dari penjara bawah tanah tempat Anda berasal juga? Alea bertanya, kata-katanya keluar lebih lambat dari sebelumnya. Iya, tepat di lantai pertama, pasukan penggerek antek menyambut kami. Antek-anteknya tidak buruk tetapi 2 penggerutu ratu muncul. Salah satu ratu, setelah memakan ratu lainnya, berubah dari abu-abu menjadi hitam dan kekuatannya melonjak. Beberapa kali, aku curiga inilah penyebabnya. Petik 2. Apa maksudmu kamu curiga? Apakah kamu mengatakan kamu pernah melihat iblis itu sebelumnya? Tubuh lemas Alea tiba-tiba muncul ketika kepalanya berbalik ke arahku, kaget jelas dalam suaranya. Aku tidak yakin apakah itu sama, tapi ya, aku menjawab dengan jujur. Yang sama, kamu pikir ada lebih dari satu. Wajah Alea yang sudah pucat mengering hingga warna lebih putih. Aku tidak punya bukti yang pasti, tetapi aku curiga bahwa yang kamu lihat, Fritra, hanyalah salah satu iblis bertanduk di suatu tempat, jawabku, mengingat malam itu di mana aku terpisah dari Sylvia. Setan hitam dengan tanduknya yang melengkung ke bawah mengatakan sesuatu tentang menyebabkan masalah. Itu hanya spekulasi, tapi saya curiga mungkin ada lebih banyak. Pikiranku mulai berputar ketika saya memikirkan berbagai kemungkinan dan alasan mengapa mereka melakukan ini. Apakah ini semua untuk Sylvie atau alasan yang lebih besar? Saya ingat ketika Sylvia memberikan batu itu kepada saya bahwa saya harus melindunginya dengan cara apapun. Batu, itu ternyata adalah telur, dan seekor naga tidak kurang. Apakah Sylvie begitu penting sehingga iblis bertanduk harus pergi sejauh ini? Apa yang kamu pikirkan, Arthur? Alea mengeluarkan batuk yang tegang saat darah segar keluar dari luka yang tersegel di mana inti mana miliknya dulu. Saya selalu menemukan hal yang menggugah rasa ingin tahu, sementara korbis mampu dipanen dan digunakan sebagai alat untuk meningkatkan mana, kor mana manusia tidak. Ketika seorang penyihir meninggal, inti mana mereka hancur dan mana akumulasi di dalam tersebar.
Apakah itu karena kami mengumpulkan mana dari atmosfer sehingga ini terjadi? Tampaknya ada makna yang lebih dalam ketika saya memikirkan bagaimana manusia tidak membutuhkan core mana mereka untuk bertahan hidup, sementara core mana kita bergantung pada kita untuk tetap hidup. Dunia ini tampaknya berputar di sekitar apakah Anda seorang penyihir atau tidak, dan jika Anda, seberapa kuat Anda. Mau tak mau aku berpikir bahwa dewa dunia ini ingin memberitahu kita bahwa hidup lebih penting daripada sihir, yang seharusnya merupakan pernyataan yang jelas, tetapi pernyataan yang sepertinya dilupakan oleh orang-orang di dunia ini. Sebelum saya kehilangan diri saya lebih dalam ke aspek makhluk yang lebih tinggi, batuk Alea yang kasar membuat saya kembali ke kenyataan. Apakah kamu baik-baik saja? Itu pertanyaan bodoh. Tentu saja dia tidak baik-baik saja. Ketika timku mencapai lantai pertama Hell's Jaw, tidak ada yang salah tentang itu, binatang mana adalah orang yang sama yang dicatat. Itu ketika kami mencapai lantai terakhir di mana penguasa ruang bawah tanah membuat ruang kerjanya. Hades ular, yang merupakan binatang mana kelas AA, seharusnya menjadi sesuatu yang aku bisa mengalahkan diriku dengan cukup mudah. Tidak ada jejak membual atau terlalu percaya diri dalam nada suaranya. Itu hanya fakta baginya. Ular Hades, yang dikenal dengan api biru yang menyembur di sepanjang tulang belakangnya yang panjang, tampak berbeda. Awalnya, kami bingung karena tidak tampak seperti memiliki api sama sekali, tetapi ketika kami melihat lebih dekat, alasan kami tidak bisa melihat nyala api di dinding gua yang hitam karena api itu sendiri berwarna hitam. Itu tampak seperti asap tebal yang berkelap-kelip di sepanjang tulang belakang ular setinggi 100 kaki. Hades serpent tertentu itu juga memiliki tanduk hitam yang menonjol keluar dari dahinya sementara sisiknya, yang dicatat sebagai warna abu-abu matte, adalah hitam ramping. Mengambil napas dalam-dalam, aku melihat napas dalam, menggigil Alea menggigil. Pertarungan itu mengerikan. Aku kehilangan 5 anak buahku karena Hades serpent. Pertarungan itu memakan waktu beberapa jam tapi aku bisa membunuhnya. Ketika kami mencoba untuk mengambil inti binatang buas itu tidak ada di sana. Satu lagi batuk, jadi aku berlari ke arah kolam dan merendam sisa seragamku di dalamnya. Setelah membilasnya, saya membiarkan kain menyerap air sebanyak mungkin sebelum berjalan kembali ke Alea. Buka mulutmu, aku menginstruksikan. Dia ragu-ragu sejenak tetapi akhirnya dia melakukan apa yang diperintahkan. Saat aku dengan lembut meremas seragamku yang basah di mulutnya, air menetes ke mulutnya. Dia mengeluarkan teriakan kecil karena terkejut pada cairan dingin tapi segera setelah itu, mulai dengan keras meneguk air. Dia membisikkan sedikit terima kasih sebelum melanjutkan ceritanya. Meskipun kami tergoda untuk kembali ke permukaan, kami belum berhasil menemukan sesuatu, jadi kami mulai mencari petunjuk di dalam. Salah satu anak buahku menggunakan mantra dan menemukan bahwa ada terowongan tersembunyi di bawah lapisan tipis bumi. Setelah melintasi terowongan, kami tiba di sini. Ketika suara Alea bergetar pada kata-kata terakhirnya, air mata bercampur darah mengalir ke kelopak mata yang tertutup di mana matanya dulu. Dia ada di sini. Ketika kita mencapai gua ini, aku masih ingat cara dia memandang kita. Mata merah itu, setelah menghela nafas bergetar, dia melanjutkan. Timku dan aku, tidak ada yang tahu apa monster itu, jadi kami melakukan apa yang insting kami katakan untuk kami lakukan. Kami mengangkat senjata kami. Itu adalah kesalahan pertama kami. Aku masih bisa membayangkannya dengan sangat jelas. Kulitnya yang kelabu pucat, wajah, itu sungguh buas, kelihatannya hampir manusia. Dia memandang kami dan menyeringai, memperlihatkan taringnya yang tajam. Yang membuat kami marah adalah ketika dia berbicara. Suaranya menjadi bisikan. Jawabku, hanya untuk memberitahu dia bahwa aku masih di sana. Dia bahkan tidak terkejut melihat kita di sana. Fritra, benda itu, hanya melihat kita sebelumnya. Sebelumnya, tanyaku, duduk tegak. Dia memberi kita 2 pilihan. Air mata dan darah terus mengalir di wajahnya yang dulu cantik saat dia berkeinginan untuk menyelesaikannya. Dia menatap lurus ke arahku, seolah-olah dia langsung tahu bahwa aku adalah pemimpinnya, dan memberitahuku bahwa dia akan membiarkanku keluar tanpa terluka kalau dia terseduh-seduh sedan, satu-satunya tangannya mengepal putih menjadi kepalan, jika saya memotong-motong masing-masing rekan satu tim saya, satu persatu, di depannya. Petik 2. Tawaran konyol itu akan membuat marah siapapun, tetapi melihat keadaan yang dialami Alea saat ini, aku tidak memiliki keyakinan untuk mengatakan bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Mungkin rekan timnya ingin dia membunuh mereka dengan cepat alih-alih disiksa seperti mereka. Apa pilihan lain? Tanyaku, dengan lembut membungkus tanganku di kepalan tangannya yang terkepal. Dia hanya mengejek kami dan berkata, atau kamu bisa mencoba dan melawan. Air matanya yang bercampur darah ternoda sisa-sisa pakaiannya yang robek saat dia terus menangis dengan lembut. Tidak dapat menemukan kata-kata untuk menghiburnya, saya hanya membiarkan tangan saya melilit erat kepalan tangannya. Beberapa saat berlalu hanya dengan suara air mengalir dan isak tangis Alea memecah keheningan yang mematikan. Kami tidak berdiri kesempatan. Aku benci membuatmu menghidupkan kembali adegan itu, tetapi aku membutuhkan detail sebanyak mungkin, Alea. Aku dengan lembut membelai tangannya untuk mencoba dan menenangkannya. Dia memiliki satu tanduk di tengah dahinya, yang melengkung ke belakang dengan tajam. Dia mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan tenang. Satu tanduk. Jadi benar-benar ada lebih dari satu iblis bertanduk. Apakah itu sebuah klan? Sebuah balapan?
Jantungku mulai berdetak tak terkendali hanya dengan membayangkan seluruh ras yang terdiri dari iblis bertanduk, hanya satu dari mereka yang bisa menghapus salah satu dari 6 tombak dan timnya. Ya, serangan titik terkuatku hanya berhasil membuat chip kecil di tanduk itu. Alea sepertinya ingin menanyakan sesuatu kepadaku tapi dia melanjutkan, napasnya semakin pendek. Fritra bisa menggunakan sihir yang tampaknya menentang akal sehat sihir apapun yang pernah kulihat, bibir Alea mulai bergetar. Sihir macam apa yang dia gunakan? Logam hitam. Dia mampu secara instan menyulap paku logam, pisau, segala jenis senjata dari tanah dan dirinya sendiri. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkannya dengan benar. Itu terlalu cepat. Setengah dari timku adalah tewas dalam gelombang serangan pertama yang dilepaskannya dengan gerakan sederhana di pergelangan tangannya. Ketika yang masih hidup menyerangnya, dia bahkan tidak repot-repot menghindar. Piring-piring logam hitam segera muncul dan memblokir serangan apapun yang berhasil mendapatkan dekat dia. Petik 2. Aku merasakan wajahku tegang ketika aku mencoba membayangkan apa yang dimiliki Fritra, dan mungkin kekuatan yang dimiliki seluruh rasnya. Tampaknya menyulap tetapi pada tingkat yang sama sekali berbeda. Cara dia menggambarkannya membuatnya tampak lebih mirip dengan manifestasi atau bahkan penciptaan fenomena tertentu daripada mempengaruhi partikel mana yang sudah ada. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Apakah mereka mampu melompati langkah-langkah dalam hukum-hukum dasar sihir di dunia ini, atau apakah mereka hanya lebih berpengetahuan dan mampu melakukan ini melalui keterampilan khusus? Kepalaku langsung menoleh ke arah Alea saat mendengar batuknya. Itu lebih buruk dari sebelumnya. Dia batuk darah. Fritra, dia pergi setelah meninggalkanku seperti ini. Aku tidak yakin apakah dia tahu seseorang akan datang, tetapi hal terakhir yang dia katakan sebelum pergi adalah namanya. Dan bahwa di Caten akan menjadi zona perang, seperti darah menggiring bola ke sudut mulutnya, dia menoleh ke arahku. Ini mungkin terdengar tidak masuk akal, tetapi bisakah kamu membantuku? Alea tersenyum tipis, memperlihatkan giginya, ternoda darah. Tentu, apa saja. Saya berharap dia meninggalkan saya dengan barang atau pesan, mungkin untuk orang yang dicintai di rumah atau mungkin untuk keluarganya. Petik 2. Tahan aku, dia bergumam. Aku bersandar lebih dekat, hanya mendengar bagian terakhir. Maaf, aku tidak mengerti itu. Aku selalu berpikir bahwa aku tidak membutuhkan siapapun. Selama aku cukup kuat, aku tidak pernah memiliki keluarga atau kekasih untuk bergantung pada. Tapi kau tahu, aku benar-benar tidak ingin mati sendirian sekarang. Alea menggigit bibir bawahnya yang bergetar. Bisakah kamu memelukku? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku dengan lembut memeluk leher dan pinggang Alea yang rapuh, menyandarkan kepalanya ke dadaku. Aku takut, gumamnya. Aku tidak ingin mati. Aku tetap diam, menggertakkan gigiku karena aku, sekali lagi, tidak dapat menemukan kata-kata untuk menghiburnya. Dengan lembut menepuk bagian belakang kepala Alea, aku merasakan napasnya semakin lemah, dan beberapa saat kemudian, dia meninggal dalam pelukanku. Tanda pisah 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 tanda hubung tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Halo, penulis di sini. Saya awalnya berencana hanya merilis volume pertama novel ini di sini tetapi karena banyak permintaan, saya memilih untuk memperpanjang rilis. Sayangnya, saya harus mengambil jeda dari posting di sini untuk saat ini. Saya tidak yakin kapan saya akan memposting di sini lagi tetapi jika Anda tidak bisa menunggu, Anda dapat melanjutkan membaca novel ini secara gratis di situs web saya tebatenovel.com, atau untuk versi yang paling diedit, baik pada Tapas, IO atau Amazon. Terima kasih telah menunjukkan novel ini begitu banyak cinta.